Oke, welcome back to Nerorisme. Ketemu lagi bareng aku Nero. Jadi aku memutuskan untuk donor darah karena 2 bulan yang lalu bapak aku tuh ngejalanin operasi dan butuh 5 kantong darah. Aku waktu itu ngerasanya kayak oke, berarti aku kayak teman-teman yang lain yang biasanya kayak masa-masa COVID kayak gini kan rame banget ada yang minta donor darah atau minta donor plasma kayak gitu kan. Nah, aku share kayak gitu juga di Instagram aku, terus di Twitter dan lain-lain. Dan ya, walaupun ada yang respon, salah satu temen aku dengan baik hatinya dia, Ari Gumilar itu, dia langsung ngajuin diri untuk bisa nyumbang darah gitu kan. Tapi bapak aku butuh 5 kantong. Beruntungnya kakak aku tuh dosen. Dan sebagai dosen dia punya influence yang kuat juga kan di mahasiswanya. Jadi banyak banget mahasiswanya yang datang untuk nolongin kakakku. Jadi banyak banget yang nyumbang darah buat bapakku. Untung waktu itu 5 kantong bisa terpenuhi. Nah, waktu itu tuh susah banget karena aslinya uang tuh nggak bisa beli kayak gitu. Jadi kita dikabarin kalau bapak butuh beberapa darah kayak gitu dan bapak harus ganti jumlah darah yang dipakai. Sedangkan aku itu waktu itu dalam kondisi nggak bisa. Kakak aku juga dalam kondisi nggak bisa. Karena kita semua lagi ada di luar kota. Kita minta tolong untuk orang-orang yang ada di sekitar situ untuk bisa nyumbang darah. Sejak saat itu aku berpikir kayak nggak ada yang bisa diandelin lagi. Kita nggak bisa ngandelin uang, nggak bisa ngandelin apa-apa. Kita cuma bisa ngandelin apa karma yang bisa kita kasih. Jadinya aku ngerasa kayak dulu waktu waktu aku masih kuliah itu aku berkali-kali nyumbang darah. Ada 4 kali kayak gitu kan. Dan aku ngerasanya kayak mungkin ini yang bikin bapak aku dapat sumbangan darah lagi atau gara-gara kakak aku juga sering nyumbang darah makanya mungkin ini yang bikin bapak aku dapat kesempatan itu dan adik aku juga ngelakuin hal yang sama waktu masa kuliahnya. Nah, aku ngerasa kayak eh, seharusnya nggak kayak gitu ya. Seharusnya semua orang itu bisa, yang mampu itu bisa nyumbang darah sehingga kita nggak perlu kerepotan untuk nyari-nyari darah kayak gitu, darah ganti. Jadinya semua kayak aku yang sehat, kamu yang sehat, dan semua orang yang sehat itu harusnya nyumbang darah. Biar semua orang bisa dengan mudah, dengan enak itu untuk misalnya redeem di masa tua mereka, mereka butuh sumbangan darah itu mereka bisa dapat apa yang mereka dulu pernah sumbangin. Jadinya emang itu adalah hak mereka karena mereka pernah ngasih dulu. Aku mikirnya kayak gitu dan aku ngerasa kayak aku harus ngelakuin hal kayak gitu, aku harus mulai rutin nyumbang darah dan hari ini aku udah nyumbang darah. Jadi kalau kalian pengen nyumbang darah kalian bisa datang ke PMI. Kalau misalnya orang Surabaya tuh PMI-nya ada di sebelah, misalnya nih ada monumen bambu runcing, kalian ambil kiri masuk, ada gedung PMI di sebelah kiri jalan dan gedungnya tuh kayak gitu. Terus kalian kalau belum pernah, kalian masuk ambil yang untuk bikin kartu pertama kali. Setelah bikin kartu pertama kali, kalian kasih kartunya, kalian isi semuanya, kalian kasih balik ke counternya. Setelah selesai kasih balik ke counternya, kalian bisa langsung masuk ke tempat pemeriksaan. Nanti ditanya, ada operasi nggak? Atau ada apa selama sebulan ke belakang? Baru COVID atau baru vaksin kayak gitu. Terus kalian bisa habis itu langsung antri ke pengambilan darah. Kalian pilih pilih mau tangan kanan atau tangan kiri diambil darahnya. Dan setelah kalian diambil darahnya, kalian tuh dikasih sembako. Oh, nggak tahu ini isinya apa, belum kubuka. Kayak tadi pagi aku dapat apa ini, ada kayak mimian gitu, ada 5 biji, ada beras, mungkin seliter ya. Ada minyak juga, mungkin seliter. Ada susu kental manis nih. Oh, menarik ya, ada susu kental manis. Terus dikasih gula juga. Jadi kalau total mungkin berapa ya? Beras tuh 1 liter 12.000. Ini tuh kayak 15.000. Minyak tuh ya 15.000. Ada kali 50.000, ini barang-barang semua. Terus sama kayaknya karena PMI kita lagi desperate banget ya. Jadinya banyak banget yang dikasih. Plus ada jajan. Jadinya aku dikasih mie sedap sama ini susu dan biskuit. Lucu ya. Terus
Walaupun aku nggak ada niat untuk nuker darahku sama makanan ini, tapi ya menarik aja. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Jadinya ada door prize kalau kamu udah nyumbang darah itu, kamu bisa dapat motor. Sedesperate itu PMI untuk dapat darah kalian karena banyak banget orang yang butuh. Tapi kalian tuh malah kayak walau harusnya tuh tanpa dikasih barang, kita tuh semua udah kesana untuk nyumbang darah kita karena itu pasti suatu saat kita pasti butuh, karena kita nggak bakal muda terus kan. Suatu saat kita mungkin butuh operasi, dan operasi itu pasti membutuhkan kantong darah. Ya pasti kalian butuh darah, jadi paling enggak kalian tuh nyumbang, karena emang di hidup kalian tuh pasti kalian butuh darah nanti di masa tua, atau misalnya kalian lagi muda-muda ini juga misalnya kecelakaan gitu kan, nauzubillah min zalik, tapi misalnya terus kalian butuh darah, ya kalau kalian nggak pernah nyumbang gitu kan, dan berarti nggak banyak orang yang nyumbang, berarti jumlah kantong darah sedikit. Apalagi sekarang lagi masa pandemi gini, banyak banget darah yang kepake untuk operasi-operasi yang harusnya tuh bisa ditunda nanti mungkin, tapi karena ada corona terus jadinya orang-orang itu timbul penyakit yang di dalam itu jadi keluar semua, kayak jantungnya atau apa, terus harus operasi saat itu juga. Jadi kantong darah tuh butuh banyak banget. Waktu aku di sana itu nggak rame sama sekali, padahal ini hari Minggu, harusnya hari rame-ramenya karena semua orang tuh bisa nyumbang darah. Tapi kayaknya tadi di sana aku cuman antrian nomor 20 aku. Parah banget kan. Ya harusnya tuh aku misalnya datang jam 10 gitu ya antrian nomor 100, 200 gitu. Enggak, aku antrian nomor 20 terus aku nyumbang darah. Berarti baru ada 20 kantong darah di situ. Padahal bapak aku aja waktu operasi itu butuh 5. Berarti waktu itu hari itu cuma bisa nolong 4 orang operasi sampai jam 10 paling enggak. Dan aku cuma pengen ngasih tahu sih, banyak banget upside-nya dari nyumbang darah. Dan Cristiano Ronaldo aja nyumbang darah rutin tiap 2 bulan. Kenapa kalian enggak gitu kan? Paling enggak ada kesamaan lah, nyumbang darahnya rutin kayak Cristiano Ronaldo. Ya pokoknya apapun yang bakal aku omongin supaya kalian bisa ikut nyumbang darah. So segitu aja dari aku. Bye bye.